tiba-tiba ada sepasang kakak beradik bernama Amar dan Amir yang mendapat hadiah komputer baru dari orang tua mereka. Karena sebelumnya mereka suka mabar Minecraft PE di HP, kali ini mereka memutuskan untuk membeli Minecraft Ori dan bermain survival bersama serta melanjutkan world lama mereka menggunakan LAN. Di dalam game, Amir mengajak abangnya untuk pergi mining. Dan karena mereka belum punya iron, Amar pun setuju lalu bersiap-siap terlebih dahulu. Setelah persiapannya selesai, mereka pun pergi ke ravin di dekat rumah mereka. Ketika melihat ravin besar itu, mereka jadi bersemangat untuk mencari banyak ore berharga di sana. Singkat cerita, mereka sudah masuk cukup dalam seperti sedang diawasi. Karena nggak ingin adiknya kenapa-napa, Amar pun mengajak adiknya pergi dan menyudahi eksplorasinya. Untungnya Amir setuju, dan mereka pun kembali ke permukaan. Namun saat dalam perjalanan kembali ke atas, sekilas Amar mendengar suara samar yang entah dari mana arahnya. Tapi di sisi lain, anehnya Amir gak mendengar suara itu. Berpikir kalau Amar cuma salah dengar, mereka pun lanjut jalan ke atas. Di perjalanan ke atas itu, Amir gak sengaja menemukan emerald yang mana saat digali, ia gak bisa berhenti dan malah terus menggali. Lalu berakhir jatuh ke sebuah ruangan. Untungnya ia berhasil selamat. Tapi karena khawatir, Amar pun coba menyusul. Namun begitu sampai, ia sempat terkejut ketika melihat kalau tempat itu penuh dengan banyak ore mentah. Tapi ada yang aneh, di tempat itu selain ore block, yang lainnya nggak bisa dihancurkan. Berpikir kalau masalahnya terletak pada pickaxe-nya yang masih batu, ia pun coba memasak iron-nya untuk membuat pickaxe baru. Sambil menunggu iron-nya jadi, mereka mulai melihat-lihat sekitar tempat itu. Dari bentuknya, terlihat kalau ruangan yang mereka masuki itu adalah bagian dari saluran air bawah tanah. Namun di situ, Amar langsung merasa merinding dan merasa seperti diawasi lagi, sama seperti sebelumnya. Setelah iron pickaxe jadi, Amar langsung mengambil sisa ore di sana. Tapi tiba-tiba terdengar suara aneh yang berasal dari ruangan lain. Di situ Amar mulai yakin kalau ada yang gak beres dan mengajak adiknya untuk ikut pulang saja. Namun karena sebelumnya mereka gak pernah menemukan tempat seperti itu di Minecraft, adiknya jadi penasaran dan gak ingin ikut pulang. Amir pun menenangkan Amar dan mengingatkannya kalau saat ini mereka sedang bermain di mode peaceful. Terbujuk dengan perkataan adiknya, Amar pun terpaksa mengikuti keinginan adiknya untuk berkeliling di tempat itu dan mencari tahu arah sumber suara aneh sebelumnya. Tapi saat mereka keluar dari ruangan sebelumnya, mereka langsung terkejut ketika menemukan mayat yang tergeletak. Namun bukan hanya satu, tapi ada banyak mayat yang tergeletak sepanjang selokan itu. Curiga kalau penyebab kematian orang-orang itu ada hubungannya dengan air di selokan itu, Amar pun coba mengeceknya. Dan ternyata itu benar. Amar langsung terkena racun begitu ia menyentuh airnya. Amar pun melarang adiknya menyentuh air itu. Merasa mobilitas mereka jadi terbatas, mereka pun coba mencari cara untuk menyeberang dan kepikiran untuk menggunakan vine yang menggantung di tengah saluran air itu. Dan saat sedang mencari vine yang cocok untuk digunakan, beberapa lilin tiba-tiba menyala dengan sendirinya. Curiga ada sesuatu, mereka pun coba mengikuti lilin-lilin itu. Setelah mereka mengikuti lilin-lilin itu cukup jauh, Amar kembali merasa merinding, seolah ada sesuatu di dekatnya.
Tapi mereka kembali mengabaikannya saat merasa kalau itu hanya perasaannya Amar saja dan lanjut mengikuti lilin-lilin itu. Tak lama kemudian, jejak lilin itu berakhir dan mereka menemukan sebuah pintu besi besar misterius. Berpikir kalau keanehan sebelumnya berasal dari dalam ruangan itu, mereka pun coba membukanya. Namun gak peduli berapa kali pun mereka membukanya, pintu itu gak kunjung bisa dibuka. Seolah ada suatu rahasia di dalam ruangan itu. Karena gak bisa apa-apa lagi di tempat itu, Amar jadi kebingungan. Tapi di situ adiknya mutusin untuk cari tempat lain yang ornya bisa digali. Karena gak ada pilihan lain, Amar pun ikut dan mereka kembali berkeliling tanpa arah di selokan tersebut. Namun saat mereka lanjut berkeliling, mereka gak sengaja menemukan pintu lain di selokan itu. Karena penasaran, mereka pun coba mendekat. Tapi lagi-lagi pintunya gak bisa dibuka. Saat mereka kembali menyerah dan pergi dari sana, mereka menemukan pintu lainnya. Yang mana pintu itu anehnya tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Karena sudah penasaran dengan isinya, mereka pun masuk dan menemukan batu dengan simbol satanik di tengah ruangan itu. Di situ, mereka mulai merasa merinding, namun entah kenapa Amar mulai penasaran dengan isi buku itu dan membukanya. Tapi sayangnya, ia nggak bisa membacanya. Dan anehnya, pintu masuk mereka tiba-tiba tertutup dan gak bisa dibuka lagi. Sambil mencoba tenang, Amar coba mencari jalan keluar lain. Sedangkan Amir mencoba melihat isi buku itu. Di saat Amar menemukan adanya lorong lain, Amir sempat berkata kalau ia bisa membaca isi buku itu. Namun sebelum bisa membuktikan hal itu, sesosok entiti muncul dan mulai mengejar mereka seolah sedang mengincar mereka. Sayangnya, lorong yang mereka masuki berakhir buntu. Saat tersadar, bukannya terbangun di rumah tepat di kasurnya, Amar malah muncul di ruangan gelap tanpa item-item di inventorinya. Seolah ia baru saja mati. Dan gak lama kemudian, Amir juga muncul dan tampak kebingungan. Dengan 2 torch tersisa yang Amar temukan, mereka pun berbagi penerangan. Namun begitu mereka memeriksa sekitar, mereka terkejut ketika menemukan adanya 2 mayat mirip mereka yang mengambang di tengah genangan air merah yang mirip darah itu. Di situ mereka mulai merinding dan memutuskan untuk segera mencari jalan keluar. Di ruangan itu, yang mereka temukan hanyalah lubang besar menuju bawah yang gak terlihat dasarnya. Saat mereka ragu untuk turun ke bawah, untungnya mereka mendarat tepat di cobweb yang ada di dasar lubang itu. Setelah merasa aman, mereka segera mencari jalan keluar lain. Namun setelah berkeliling dan tak kunjung menemukan pintu keluar, mereka hampir menyerah. Tapi di situ mereka gak sengaja menemukan adanya tulisan di dinding yang bertuliskan
satu harus tertinggal, lalu yang lain bisa pergi. Di situ mereka sadar harus melakukan apa. Tapi sebagai seorang kakak, Amar gak mau mengorbankan adiknya. Jadi mereka coba mencari jalan keluar lainnya. Saat mereka lanjut mencari, mereka akhirnya menemukan adanya pintu yang terlihat gak asing. Dan saat mereka coba membukanya, untungnya pintunya bisa terbuka. Gak ingin berlama-lama, mereka pun segera pergi dari sana dan mengikuti lilin-lilin itu. Dalam perjalanan kembali, Amar kembali merasa seperti sedang diikuti. Jadi ia pun mempercepat langkahnya. Gak lama kemudian, mereka sampai di tempat awal mereka tiba. Tapi lubang yang sebelumnya Amir gali sekarang sudah tertutup. Dan saat mereka coba mengumpulkan batu, hal itu juga nggak bisa. Seolah mereka sedang dalam mode adventure. Karena nggak ada jalan lagi, mereka pun coba mencari jalan keluar lain dengan berkeliling. Namun, di situ Amir terjatuh dan terjebak di air beracun itu. Lalu sosok monster itu kembali muncul. Amar langsung terbangun dari tidurnya. Hari masih terlihat malam. Dan adiknya Amir berada tepat di depannya. Ternyata itu semua hanyalah mimpi.